bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Sekian, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah, ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya, Pak. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kiai dari Madura. Ini saya ngomong begini ini karena ada kiai dari Madura namanya Kiai Ja'far. Beliau ini lulusan Mekah. Kiai Ja'far lulusan Mekah, kemudian beliau membaca kitab-kitab saya tentang nasabah Alawi, Kiai Haris. Dibaca oleh Kiai Ja'far, akhirnya Kiai Ja'far berkesimpulan yang sama, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Kemudian dilaporkan ke gurunya, dilaporkan ke gurunya ke Mekah. Setelah dilaporkan ke gurunya ke Mekah, gurunya bikin voice note. Setelah bikin voice note, beliau bikin lagi voice note, bahwa nanti akan saya buktikan sendiri bahwa betul-betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Ada lagi Yai Nur di Jawa Tengah, kiai yang murid-muridnya mendukung saya kemudian dimarahin. Murid-muridnya itu ketika membaca kitab, bahwa betul dalam kitab Tahdibul Ansab 345 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul tahun 370 di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah tidak ada Ba'lawi disebut cucu Nabi. Betul di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Fakhri 614 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Al-Asili 700 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab As-Sabatul Musam 787 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Betul dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah 828 Hijriah bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Dia selain membaca, dia kemudian memverifikasi di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan. Akhirnya sekarang dia meneliti sendiri, dan menurut Kiai Ja'far bahwa Ba'lawi ini memang bukan keturunan Nabi, dan sebenarnya dia keturunan orang Syiah Ismailiyah. Ini kata Kiai Ja'far. Kiai-kiai yang lain juga di Jawa Tengah itu, Yai Nur Khatib, pengurus-pengurus NU, Surya NU, itu pengurus-pengurus PWI di Jawa Tengah yang sekarang ini sudah qat'iyyan, sudah betul-betul hakul yakin bahwa Ba'lawi ini bukanlah daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengurus-pengurus Surya PCNU. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah kita tidak usah membicarakan tentang Ba'lawi bukan cucu Nabi apa cucu Nabi, karena ini sudah intasyara bainan nas. Bukunya Yai Nur Khatib sudah saya susun bahasa Indonesia 690 halaman. Di situ lengkap dalil-dalilnya. Saya sampai bosan Kiai Suparman suruh ngomong nasab dulu, karena hampir 3 tahun. Kenapa? Sebenarnya masyarakat ini sudah pada yakin Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Sudah pada yakin semua. Kok masih ada yang bela?
Nah, yang bela itu tinggal nunggu kecewa sedikit. Kecewa sedikit aja motornya dipinjam kemudian dijual. Baru dia yakin ini betul kamu bukan cucu Nabi. Kalau misalnya dia minjem motor, motornya nggak dikembalin. Kemarin ada juga itu di mana itu di Madura. Habib nyolong motor, pakai sarung lagi nyolong motornya. Kata orang-orang yang membela, Kiai, bukankah keturunan Nabi itu tidak maksum? Betul tidak maksum. Kalau misalnya tidak maksum berarti nggak usah ngomong-ngomong masalah akhlak, masalah kelakuan dari orang yang mengaku keturunan Nabi. Karena memang yang namanya manusia itu bisa berbuat dosa. Betul. Tapi kalau keturunan kiai saja banyaknya jadi kiai, masa iya keturunan Nabi akhlaknya sama sekali tidak mencontoh Nabi, bahkan 180 derajat berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong jangan nyuri, nyuri. Nabi ngomong jangan mabok, mabok. Nabi ngomong jangan zina, zina. Nabi ngomong jangan memakan harta orang dengan batil. Dia colong HP orang, dia colong laptop orang. Teman saya ini kiai di pondok pesantren di Tangerang. Dia kalau ada tamu, kan orang namanya kiai ada tamu itu dihormati. Kebetulan di mejanya ini ada laptop sama HP. Ini si Kabib ini masuk. Ya soal ngomong begana begini, minta duit, masuk ke kamar kan mau ngambil duit. Pas masuk ke kamar, balik lagi ngasih amplop, ini laptop sama HP hilang, Kinur Samad. Wah, HP saya sama laptop kemana? Enggak ada, dari tadi nggak ada laptop sama HP. Wah, saya naruh di sini katanya. Nah, untung dia rumahnya pakai CCTV. Akhirnya dia masuk ke ruang CCTV, dia lihat, ya benar dia orangnya yang nyuri itu HP dengan laptop. Ini yang terjadi. Ini sebelum bab nasab ini ya ini. Alhamdulillah setelah bab nasab ini menyebar ke seantero Nusantara, orang-orang yang dari Balawi yang dawir-dawir begini ini sudah tidak mendapat tempat. Sekarang siapa kiai-kiai kita sudah paham, dia nakut-nakutin dengan kualat, nggak takut sekarang kiainya, karena dia memang lebih mulia. Lah orang berilmu itu kemuliaannya nas, Kiai Suparman, jangan takut. Orang berilmu itu kemuliaannya dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Al-Hadis. Sedang keturunan Nabi tidak ada nas Al-Qurannya, tidak ada nas hadisnya. Ini walaupun yang sahih, apalagi yang palsu kayak Balawi. Yang sahih saja, keturunan Nabi yang sahih, kewajiban mencintainya itu tidak dinas dalam Al-Quran, tidak dinas dalam Al-Hadis. Adanya dalam qaul ulama, seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab-kitab tasawufnya. Tapi kalau kita cari dalilnya, di mana iya Syekh Abdul Wahab Asy'arani istidlalnya, ayatnya mana, hadisnya mana, tidak ada mustanadnya, tidak ada sandarannya. Tapi kalau ulama, kemuliaan ulama dinas oleh Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu dinas oleh Al-Quran kemuliaan daripada orang berilmu. Maka orang berilmu takut kewalat sama Habib, ilmunya, kitabnya diborongin aja ke tukang loak. Dia yang harus kewalat kepada kiai, dia yang harus kewalat kepada santri. Kenapa? Ya santri tahu sendiri Kiai Haris. Walaupun Kiai Haris tadi cerita diserneni melulu sama Kiai, lah memang Kiai begitu. Kiai itu memang begitu. Kadang muarah melulu Kiai itu.
Saya punya guru itu tukang marah banyak, yang tidak pernah marah juga banyak. Saya mondok di banyak pondok. Ini Kiai Mustafa ini teman satu pondok di Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kiainya marah melulu. Kiainya marah melulu. Mondoknya sama Abuya Dimyati dengan Abuya Suhaimi dari Kronjo, Tangerang. Tiga-tiganya tukang marah semua. Murid daripada Syekh Thohir Pelamunan. Jadi Syekh Thohir Pelamunan punya murid Abuya Dimyati, Abuya Hasuri, Abuya Suhaimi. Bikin pondok tiga-tiganya, itu kalau sudah marah, ya begitu. Tapi dimarahin Kiai barokah. Alhamdulillah, saya pernah di setan-setan di babi-babi itu di pondok sama Abuya Hasuri. Barokah. Setan barokah, alhamdulillah. Lillah. Ya salah kita orang dimarahin itu karena beliau ingin kita belajar yang benar. Ingin kita khairan minhu, lebih baik dari beliau. Setiap guru menginginkan santrinya lebih baik daripada gurunya. Maka saya aneh itu kepada kiai yang ketika santrinya membaca kitab-kitab nasab kemudian menyimpulkan Bahlawi bukan cucu Nabi, dia malah marah. Katanya siapa saja yang membatalkan Bahlawi ikut kepada Imaduddin Usman dari Banten, maka tidak barokah. Waduh, ini apa namanya, ini bukan ajaran dari para ulama. Ajaran ulama itu ajaran ulul albab. Ulul albab itu Yai Haris. Kalau Yai Haris aman, kiainya sama, kiainya luar biasa sampai datang kemari. Ulul albab itu alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan pendapat boleh banyak, tapi yang diikuti hanya yang terbaik. Apa yang terbaik? Lahu dalil, pendapat yang ada dalilnya. Coba Yai Haris, ini mantan Mukibin Selampung Tengah, ini presidennya Yai Haris. Sekarang Yai Haris ketika sudah merdeka, tadinya abdun ini. Orang kalau masih percaya kepada Bahlawi cucu Nabi, jiwanya akan merana. Sekarang ini yang ikut-ikut masih Mukibin, itu jiwanya merana. Dia manusia, tapi sepertinya dia tidak merdeka seperti manusia lainnya. Dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa walaupun kamu sholat, kata Taufik Segar, kamu puasa, kalau tidak ikut ajaran habaib, maka itu tidak akan diterima. Nah ini dari mana itu ajaran itu? Tidak ada ajarannya, Bang. Bahwa santri-santri kalau kamu sudah pinter, jangan merasa kamu lebih mulia dari Habib. Enggak ada ajarannya. Tidak ada ajaran dalam Islam manusia lebih mulia dari orang lain berdasarkan karena keturunan. Tidak ada. Bu, tidak ada manusia lebih mulia dari orang lain berdasar keturunan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nih dari kiai-kiai ini, salat rawatibnya kan ada yang qabliyah asar 2 rakaat, ada yang 4. Nah yang 4 ini yang akram karena dia lebih banyak pekerjaannya. Kalau misalnya ada yang tahajud 3 rakaat dengan witir, ada lagi yang tahajud 100 rakaat, kan nggak ada yang tahu ini. Yang sholat tahajud 3 rakaat nggak ngomong-ngomong sama orang, yang tahajud 100 rakaat juga nggak ngomong-ngomong, tapi yang tahu itu kan Allah. Yang tahu semuanya Allah. Maka siapa yang lebih mulia?
di dalam pandangan Allah orang yang tahajudnya 100 rakaat. Kenapa? Karena aksaruhum amalan, lebih banyak amalnya. Siapa orang yang amalnya lebih banyak, maka sawabnya juga aksar, sawabnya lebih banyak juga.